Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin berbahagia jemaah tarawih yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita sudah bisa menyelesaikan ibadah puasa yang ke-9 hari. Mudah-mudahan ruku kita, sujud kita, puasa kita makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, di setiap diri kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, di setiap komunitas yang ada di lingkungan kita, pasti ada suatu norma ataupun aturan yang mengatur terhadap tata cara pelaksanaan kehidupan pribadi, keluarga ataupun bermasyarakat. Kenapa mesti harus ada aturan? Aturan itu adalah sebagai patokan supaya setiap orang tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Kalau dalam sebuah organisasi ada yang disebut dengan ADART, artinya patokan-patokan organisasi itu tidak boleh lepas dari ADART itu. Begitupun di dalam kehidupan kita tentunya sebagai seorang muslim, ada satu aturan yang mengatur tentang kehidupan kita, baik dalam segi mulia ataupun muamalah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an, inilah Al-Kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk aturan uluhiyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk aturan akidah cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk aturan ataupun cara bermuamalah hubungan dengan sesama manusia sudah diatur di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak kita mengambil atau enggak, hidup kita mau selamat atau enggak, hidup kita ingin berkah atau enggak. Kalau hidup kita ingin selamat, hidup kita ingin berkah, maka jangan sampai mengambil aturan-aturan selain aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakum rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul, ambillah oleh kamu. Maksudnya lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, lakukanlah oleh kita semua. Wa ma yanhakum anhu fantahu. Apa yang dilarang atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Tidak semena-mena Allah memberikan satu perintah, begitupun membuat satu larangan. Di balik semuanya itu ada hikmahnya. Begitupun Rasulullah SAW memberikan contoh suri tauladan buat kita semuanya. Tentunya ada hikmah di balik semua itu. Begitupun ketika ada larangan dari Rasulullah SAW, ada hikmah yang dapat kita petik. Hadirin jemaah tarawih yang berbahagia, kalau manusia sudah tidak mau mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bukan wahyu yang dikedepankan, bukan Al-Qur'an yang dipergunakan, tetapi logika, akal pikiran dia yang dipergunakan. Sehingga ketika ada permasalahan dulu pada zaman Rasul, maka langsung ditanyakan kepada Rasul. Setelah Rasul wafat, maka ijtihad para sahabat, para ulama menghasilkan sebuah istinbat hukmi, sebuah keputusan hukum, ketetapan hukum. Tetapi sekarang ini kadang-kadang ada orang yang tidak mau mengambil hukum dari Al-Quran, tidak mau mengambil hukum dari hadis, maka dia memberikan fatwa fa'atta bighayri ilmi fadallu wa dallu, maka dia memberikan fatwa tanpa dasar, tanpa hukum yang jelas dari Al-Quran, fadallu wa dallu, maka
dan menyesatkan. Maka sedikit dalam ajaran Islam, tata cara bertauhid mungkin sudah disimpangkan, tata cara beribadah mungkin sudah dibelokkan, begitupun dalam kehidupan bermuamalah sudah dibelokkan. Mungkin Bapak Ibu semuanya pernah menyaksikan sebuah YouTube, katanya punten, bertukaran istri orang dengan orang lain katanya boleh. Apa dibenarkan dalam Islam? Tidak ada. Kabayang yang mengenal jika nama tukar jika rumah kembar jika pas bapak kita juga seketa, bapak kita juga seketa, kembar yang mungkin benar gitu kan? Kabayang yang begitu. Kita nawan mengambil menetapkan sebuah keputusan itu adalah sesat dan menyesatkan. Di mana eta sumbernya? Semuanya kalau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau sumbernya at-tahwir, tahu at-tahwir? Tahu ibu at-tahwir? Letah jeung bibir tanpa dasar Al-Quran dan Al-Hadis, apapun pasti akan terjadi seperti itu. Jadi seenaknya memberikan keputusan. Kalau seandainya sudah terjadi seperti ini dalam penetapan sebuah hukum, dalam istinbat sebuah hukum, dan melakukan sebuah hukum sudah berubah syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Kekacauan dalam hidup, dalam ibadah kacau, dalam amalan kacau. Akhirnya apa? Innahu sayusibu ummati daruma, akan timbul beberapa penyakit di kalangan manusia, di kalangan masyarakat. Di antaranya syiru wal batar, di antaranya adalah perbuatan ngawur. Kalau orang sudah ngawur perbuatannya, kelakuannya, berarti tidak mengambil masdarul hukmi, tidak mengambil hukum dari sumber yang sebenarnya. Itulah akal yang dikedepankan, logika yang dikedepankan, bukan syariat yang dikedepankan. Kalau orang sudah menyimpang dari aturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wattakatsuru wattanafusu fil amwal, dia akan berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta dengan cara apapun dia lakukan, dengan cara apapun dia dapatkan. Yang penting dia merasa senang, merasa bahagia, biarkan orang lain tak mendapatkan. Wattanafusu fil dunya, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kalau dalam bahasa Sunda, gampang tuur kelek heula, gampang batur dewek heula, kan gitunya. Nah, jadi mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan kebaik batur manipulkeun, kebaik batur malaparkeun, nu penting mah dirina sorangan kenyang. Itu adalah orang yang sudah ngawur, yang sudah keluar dari jalur. Kemudian, apa yang akan terjadi kalau orang sudah tidak mempedulikan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala? Hatta yakuna al-baghi, dia akan berbuat zalim. Perbuatan zalim artinya melakukan apa saja yang penting dia untung, yang penting orang lain rugi. Kumaha wae carana, dengan berbagai macam cara dilakukan. Yang penting mah merasa senang, merasa bahagia. Boleh senang, boleh bahagia di mana di dunia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa nangis selama-lamanya. Kita tidak ingin. Kita lebih baik nangis di dunia daripada nangis di akhirat. Kita lebih baik sedih di mana di dunia daripada sedih di akhirat. Lebih baik ribuh di dunia daripada ribuh di mana di akhirat. Kita ingin kebahagiaan yang abadi, yang hakiki adalah kebahagiaan di mana di akhirat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kata Allah dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menghukumi dengan bukan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. Kafir itu berasal dari kata kafar. Kafar itu menutupi diri. Menutupi diri itu artinya tidak menerima bahwa itu adalah merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum buatan manusia hari ini A, besok sudah B. Tapi hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala qat'iyul dilalah, tetap tidak bisa digabung-gabungkan. Kemudian wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul munafiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang menghukumi bukan dengan hukum Allah, maka dia termasuk
termasuk orang yang zalim. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, mudah-mudahan dalam hidup dan kehidupan kita ini senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya goyah, punya tujuan, kita ingin selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa kita senantiasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, lebih-lebih kebaikan, kebahagiaan, kebaikan di mana? Di akhirat kelak. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau menit gitu ya. Ayo 15 menit atau kanan 15 menit ya. Karena tapi yang manula yang namanya tarawih kan begitu. Yang disisipi dengan apa? Ada kultur kuliah 20 menit, putus kuliah putus dari kutil kuliah 30 menit satu detik kan begitu. Lumayan terpenting. Kabayang kalau pas begitu sholat isya langsung sholat taraweh, kebenaran imam nanti akan cepat bisa. Kurang teh ngerasa harus kawal, harus leklok kan begitu cepat. 7 menit pokoknya kita salahkan akhirnya nyampe setengah menit aja lakukan begitu. Tur leklok, kalau nyampe karena perut karena nyampe karena keberkan geus keluar deui. Nalika tukang para lincah aki jeung ini mana tukang kunaon imam cepat teuing, tapi alhamdulillah aya imam yang sangat luar biasa, yang mutawasit, yang pertengahan, terlalu lama terlalu cepat sedang saja kalau pola petik perak seperti itu kan gitu. Jadi niatna urang teh salat ikhlasnya teu makruh, lamun dilihat teuing jadi makruh eta imam teh bakal pake ulang pake deui terus teu kasar ka DKF ulang dipake deui ke dilihat teuing nu cepet teuing alus na kapake urang-urang kapake anu cepet teh, tapi bacaan naon teu manehna naon kakala robik pilih geus naon geus nutup dari kepala teh kan begitu ahli teh. Jadi urang tawasifnya pertengahan aya naon teu manehna ketika ruku kita nikmat, ketika sujud kita nikmat, merasakan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Sedang apa? Salat merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh lamanya. Saya yang barangkali sekaligus menginformasikan, mungkin nanti akan ada pembicaraan dengan Ketua DKM seluruh rencana 4 dan juga Cimencraf, bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini adalah panitianya adalah DKM SID Kabupaten Asih, dan pelaksanaan sebagaimana kita lakukan setiap tahun adalah di gerbang biru. Itu adalah sudah menjadi keputusan final kita, dan insya Allah saya sudah melihat untuk khotibnya Bapak Ustadz Tiga Muhammad Said, betulah beliau adalah kepala KUA Kecamatan Bagi pendirinya. Insyaallah. Jadi nanti untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi yang tidak mudik kita melaksanakannya di gerbang biru. Gerbang biru kumpulan dari semua DKM yang ada di Ranca Empang, khususnya Cempakaru, kecuali Masjid Al-Falah dan juga Al-Ikhwan yang ada di Ranca Empang. Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Siti Aisyah, Masjid Usman bin Affan, Masjid Anur, Masjid Bapak Umar bin Khattab melaksanakan sholat Idul Fitri di gerbang biru. Mudah-mudahan kita semuanya sampai untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.